Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Oktaviani Dan gue, Syarif Sandi Aulia Debrian Alidrus dengan NIM E1011231004. Di video ini kami akan membahas tentang 5 dimensi permasalahan sistem administrasi negara Indonesia, yaitu kebijakan publik dalam New Public Governance dengan judul Kebijakan Pelaksanaan PPKM sebagai Upaya Pengendalian Pandemi COVID-19 dalam New Public Governance di Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Latar belakang masalah dari pembahasan ini adalah saat pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai langkah utama untuk membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka kasus dan kematian yang tertinggi, menjadikan PPKM ini sebagai strategi utama yang dijalankan. Pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada New Public Governance atau NPG yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kebijakan yang inklusif dan berbasis kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas. Meskipun dirancang untuk optimal, PPKM ini menghadapi sejumlah tantangan seperti kepatuhan masyarakat yang beragam dan dampak ke sosial ekonomi yang signifikan. Melalui evaluasi kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut, meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPKM, dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan berbasis kolaborasi di masa yang mendatang. NPG menurut beberapa pihak merupakan salah satu jenis pelayanan publik ataupun kebijakan publik. Osborne tahun 2010 menyoroti dua fakta kunci pada awal studinya tentang NPG. Pertama, NPG bukanlah satu-satunya cara terbaik untuk mengatasi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan menyediakan layanan publik di abad ke-21, dan juga bukan merupakan paradigma baru yang secara normatif menggantikan OPA dan NPM. Sebaliknya, ini berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk membantu kita memahami kerumitan masalah-masalah saat ini dan mencerminkan realitas pekerjaan manajer publik. Kedua, konsep pemerintah dan tata kelola publik bukanlah hal yang baru dan ada akar teoritis dan atau ideologis di balik frase tersebut. Tata kelola perusahaan, tata kelola yang baik, dan tata kelola publik adalah tiga untaian utama literatur tata kelola telah diidentifikasikan oleh para kritikus. NPG memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sejumlah paradigma sebelumnya. Yang pertama, sifat negara dalam paradigma NPG adalah plural dan pluralis. Yang kedua, fokus dari paradigma ini adalah organisasi dan lingkungannya. Yang ketiga, penekanan dari paradigma ini adalah nilai negosiasi, nilai makna, dan hubungan. Keunggulan konsep NPG adalah konsep ini menggunakan berbagai strategi melibatkan berbagai kekuatan, organisasi, pelaku, serta proses dan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan. Semuanya dengan tujuan akhir yang sama, yaitu bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menempatkan masyarakat sebagai pusat pengambilan keputusan dan penyediaan layanan merupakan gagasan mendasarkan yang membedakan konsep NPG dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Memberikan penekanan yang kuat pada hubungan antar organisasi dan keefektifan pelayanan yang bergantung pada bagaimana organisasi pelayanan publik terlibat dengan lingkungannya. Meskipun hubungan internasional dan antar organisasi bukanlah hal yang baru, namun luasnya, jaringan dan karakternya telah meningkat secara signifikan selama 3 dekade terakhir. Negara, organisasi internasional, asosiasi perdagangan, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan komersial hanyalah beberapa dari sekian banyak entitas yang terlibat dalam tata kelola global saat ini. Sudut pandang New Public Governance atau NPG menyoroti bahwa kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi berbagai isu dan kemungkinan besar di negara-negara kontemporer. Interaksi di antara ketiga pilar ini yang disebut sebagai tata kelola interaktif menguraikan prinsip-prinsip yang memandu semua interaksi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menghasilkan berbagai kemungkinan. Saya akan membahas tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada.
Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, program, strategi yang dirancang untuk mencapai kepentingan bersama. Menurut Thomas Ardai, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to do, yang berarti apa saja yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau bahkan yang tidak dilakukan. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Prosesnya melibatkan penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah berperan aktif menciptakan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terwujud. Selanjutnya ada tahapan proses kebijakan publik menurut Dan. Yang pertama, penyusunan agenda adalah proses kerja untuk mengubah masalah publik menjadi agenda pemerintah dan kebijakan. Hal ini mencakup rumusan masalah yang memerlukan rincian tentang keadaan yang menimbulkan masalah. Yang kedua, formulasi kebijakan adalah keputusan mayoritas, persetujuan kepala lembaga, atau dukungan mayoritas anggota dewan yang semuanya berkontribusi pada formulasi kebijakan. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Ketika lembaga pemerintah atau organisasi teknis memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah dipilih, hal ini dikenal sebagai implementasi kebijakan. Yang keempat, penilaian kebijakan adalah tugas yang dilakukan oleh organisasi audit pemerintah untuk memastikan apakah perintah presiden, undang-undang, dan putusan pengadilan memenuhi standar hukum dalam mencapai tujuannya. Lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat, menyetujui, dan menegakkan kebijakan menerima laporan dari lembaga audit dan penilaian yang mengindikasikan bahwa pelatihan yang tidak memadai, peraturan yang dirancang dengan buruk, dan kurangnya sumber daya membutuhkan perubahan kebijakan. Perlu digarisbawahi bahwa kebijakan publik pada dasarnya harus mampu menganalisis isi dari sebuah produk kebijakan yang akan dikembangkan dalam sebuah program sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dan dievaluasi. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang desentralisasi yang masih terkait dengan kebijakan ini. Desentralisasi adalah pengalihan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui penerapan otonomi daerah, desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat 3 bentuk utama dari desentralisasi. Pertama, dekonsentrasi, yaitu pendelegasian sebagai tugas pemerintahan pusat kepada aparat atau instansi di daerah. Yang kedua, yaitu delegasi, yaitu penyerahan tanggung jawab tertentu kepada lembaga atau kepala badan di daerah dengan kewenangan yang terbatas. Yang ketiga, yaitu devolusi, yaitu pemberian wewenang penuh kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Nah, dengan desentralisasi, pemerintah memiliki keleluasaan yang besar untuk merancang kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan layanan publik menjadi lebih efektif dan dekat dengan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, banyak pemerintah daerah di Indonesia telah berinovasi dalam berbagai bidang, seperti peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kebijakan yang ramah investasi untuk memperkuat iklim usaha di daerah. Pada masa tersebut, muncul pandangan bahwa pemerintah daerah dikatakan maju jika mampu berinovasi dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi NPG melakukan penerapan kebijakan yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah masyarakat dan sektor swasta. NPG menekankan kerjasama multi-stakeholder di mana setiap pihak berbagi peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip partisipasi aktif memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses kebijakan, sementara transparansi dan akuntabilitas membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Selain itu, inovasi seperti pemanfaatan teknologi digital mendukung koordinasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks PPKM, pendekatan ini terlihat melalui sinergi pemerintah dengan berbagai pihak dalam penegakan protokol kesehatan, penyediaan bantuan sosial, dan penggunaan teknologi untuk memantau kebijakan.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang studi kasus yang kami ambil. Nah, studi kasus ini tentang penerapan PPKM di Jawa Timur sebagai salah satu kebijakan utama dalam menangani COVID-19. PPKM di Jawa Timur ini merupakan kebijakan yang dirancang untuk menekan laju penyebaran COVID-19, terutama di wilayah angka kasus dan kematian tertinggi. Kebijakan ini mencakup pembatasan mobilitas masyarakat, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan kolaborasi antar sektor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jawa Timur menjadi fokus studi karena kompleksitas masalahnya memberikan gambaran yang jelas mengenai keefektivitas kebijakan PPKM ini. Selain itu, daerah ini menawarkan wawasan penting terkait tantangan yang dihadapi seperti kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan dampak sosial ekonomi akibat pembatasan. Di studi ini, kita dapat memahami bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa saja hambatan yang dapat mempengaruhi dalam keberhasilannya, dan pelajaran apa saja yang bisa diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serupa di masa depan. Selanjutnya, kami menganalisis studi kasus dari kasus PPKM selama pandemi COVID-19. Penerapan PPKM darurat di Jawa Timur dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Meski bertujuan membatasi mobilitas dan menekan penyebaran virus, hasilnya tidak sepenuhnya sesuai harapan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih bervariasi, sementara dampak sosial ekonomi dari pembatasan cukup signifikan. Meskipun ada dukungan dari sebagian masyarakat terhadap penerapan kebijakan, banyak yang menentang perpanjangannya karena dianggap memberatkan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif, transparansi dalam pelaksanaan, dan strategi yang lebih adaptif agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan luas. Pemerintah telah menggunakan 3 prinsip utama NPG, yaitu transparansi, partisipasi, dan inovasi dalam hal ini. Dengan menginformasikan alasan dan tujuan kebijakan kepada masyarakat, pemerintah berusaha untuk terbuka dan jujur dalam proses pengambilan keputusan. Karena kebijakan yang diadopsi dapat mempengaruhi kehidupan mereka, keterlibatan masyarakat dalam administrasi dan perumusannya sangat penting. Penting juga untuk menerapkan dasar-dasar NPG pada situasi ini. Teori dasar kelembagaan NPG memberikan penekanan kuat pada nilai kepentingan dan legitimasi masyarakat. Dalam kasus PPKM, dukungan masyarakat sangat penting bagi legitimasi kebijakan, akan tetapi reaksi masyarakat yang campur aduk mengindikasikan bahwa memperoleh legitimasi yang utuh merupakan hal yang sulit. Dengan menyoroti kerjasama antara banyak pemain, pemerintah dan non-pemerintah, tata kelola polisentris juga menggabungkan teori jaringan. Secara keseluruhan, meskipun PPKM darurat di Jawa Timur memiliki tujuan khusus untuk menghentikan penyebaran COVID-19, keberhasilan kebijakan ini terhambat oleh banyaknya pelanggaran dan tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi masalah pandemi yang akan datang, perlu pemeriksaan menyeluruh dan modifikasi strategi. Selanjutnya, solusi terkait pelaksanaan PPKM, yaitu 1. Edukasi dan transparansi publik. Pemerintah secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan kebijakan PPKM. Informasi ini harus disampaikan secara sederhana dan melalui berbagai saluran komunikasi. Transparansi juga menjadi kunci dengan penyampaian data tentang pandemi dan hasil kebijakan secara berkala untuk membangun kepercayaan publik. Yang kedua, penguatan transformasi digital. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung implementasi PPKM seperti melalui aplikasi pemantauan kepatuhan, penyebaran informasi, dan pelaporan pelanggaran. Selain itu, data digital juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi pola mobilitas dan fokus penanganan di daerah yang membutuhkan intervensi yang lebih besar. Yang ketiga, kolaborasi antar sektor. Perlibatan berbagai pihak seperti sektor swasta, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan keberhasilan dari kebijakan ini. Dengan pembagian peran yang jelas, setiap sektor dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, baik dalam hal sumber daya, dukungan logistik, maupun pengawasan. Yang terakhir adalah pendekatan berbasis komunitas. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam pelaksanaan kebijakan, seperti membentuk kelompok relawan atau kampanye lokal.
dapat meningkatkan rasa memiliki dari kebijakan tersebut. Pendekatan ini juga memperkuat edukasi dan pengawasan di tingkat masyarakat, sehingga kepatuhan protokol di masyarakat dapat meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan NPG ini memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui kolaborasi, transparansi, dan partisipasi aktif berbagai pihak. PPKM berhasil membatasi mobilitas masyarakat untuk menekankan penyebaran COVID-19. Tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti tingkat kepatuhan yang rendah, dampak sosial ekonomi yang besar, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. NPG dengan fokus pada kerjasama antar pemangku kepentingan dan inovasi memungkinkan kebijakan lebih inklusif dan adaptif. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan transparansi, pengawasan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan NPG menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan publik yang responsif, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Berdasarkan analisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPKM ini, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan keefektivitas dari kebijakan ini. 1. Merancang kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian pandemi dan dampak sosial ekonomi. Nah, kebijakan ini tuh harus dirancang melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian virus, namun juga mempertimbangkan dampak pada ekonomi dan kehidupan sosial di masyarakat. Dengan melakukan kolaborasi antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kesehatan untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan platform kolaboratif untuk koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan menciptakan sebuah platform digital atau mekanisme organisasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi, dapat memfasilitasi dialog, berbagi data, dan memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik. Ini membantu menciptakan sinergi antar sektor untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, melakukan evaluasi kebijakan secara rutin. Evaluasi berkala sangat penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan. Evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan menggunakan data yang akurat untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, memperhatikan kelompok yang paling terdampak. Kelompok rentan seperti pekerja informal dan masyarakat prasejahtera itu mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan perlakuan khusus melalui bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti bantuan sembako dan tunai. Program perlindungan sosial yang ada perlu dioptimalkan untuk memastikan mereka tidak terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. You think is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.